Apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Luar biasa. Loh kok nggak ada yang jawab? Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, Din, kita di sini ngapain sih? Kumpul-kumpul males banget gitu loh. Hari ini tuh kita mau nasi, Kak. Nasi? Ngapain? Kan di rumah ada nasi. Bukan nasi yang itu. Terus? Nasi itu singkatan dari ngobrol asik seputar edukasi. Oh alah, baru tahu. Aku kepo banget, Ti. Iya, Lanjut aja. ini ada hubungannya loh sama tadi stand-stand yang udah dilihat sama teman-teman semuanya. Gitu loh. Aku tambah penasaran. Kita langsung mulai aja ya, Din. Oke, sebelum kita mulai, kita mau nyanyikan satu lagu, Ku Ada Sebab Anugerahmu. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita katakan terima kasih Tuhan. Dari awal dengan lebih sungguh-sungguh kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Sebab anugerah-Mu ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat terima kasih Yesus, oh Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamanya ku kan memuji-Mu selamanya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kami untuk berkumpul di gereja ini Tuhan. Tuhan, kami akan memulai acara kita pada sore hari ini. Kami percaya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Rencana kami bukan milik kami tapi milik Engkau Tuhan. Karena rancangan masa depan kami adalah milik Engkau. Kami percaya Tuhan, kami menyerahkan seluruh acara ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Engkau yang urapi narasumber-narasumber supaya memberikan pengetahuan-pengetahuan yang baru bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita mau tetap bangkit berdiri Kak. Kita mau memuji nama Tuhan dengan sorak-sorai. Biar Kita semangat ya. nyanyikan lagu Enaknya Bersuka dalam Tuhan. Kita nyanyikan dengan semangat karena hari ini adalah harinya Tuhan.
Udah semangat banget ya, Din? Udah semangat semuanya. Oke. Bisa persilakan duduk kembali. Mungkin langsung ke acara intinya aja ya, Din. Iya. Kita mau mengundang moderator ganteng banget pada sore hari Hits ini. banget. Mas pasti pada kenal, terkenal banget. Din siapa lagi kalau bukan Bapak Junaidi. Dipersilahkan waktu dan tempat. Halo. Tes. Halo, selamat sore semuanya. Tes. Selamat sore semuanya. Bagaimana perasaannya hari ini? Oh, ini bukan acara sembarangan saudara-saudara. Adalah acara yang dapat kita nikmati dengan baik karena kita akan banyak bicara tentang hal-hal yang akan menjadi masa depan adik-adik semuanya. Bagi orang tua yang datang bisa melihat bagaimana pada sore hari ini untuk melihat setiap tamu yang diundang, bagaimana mereka mempersiapkan masa depan mereka, mempersiapkan hal-hal yang baik, dan berjuang hingga apa yang mereka rencanakan di awal dapat terwujud dengan baik. Nanti kita akan mendengar hal-hal tersebut ya, tapi terlebih dahulu kita akan mendengar penjelasan completion plan ya. Oke, bisa dimulai. Para orang tua penerima manfaat dan adik-adik penerima manfaat di PPA. Saya Marcel, saya partnership facilitator yang diberikan tugas untuk memfasilitasi wilayah Semarang dan Pantai Utara. Hari ini kita bertemu secara virtual, saya melalui rekaman. Saya ingin sampaikan bahwa setiap penerima manfaat yang ada di PPA punya kesempatan untuk terus boleh ada di PPA dan dilayani oleh PPA sampai usia maksimum itu 20 tahun. Dan kalau misalnya ternyata di usia 20 tahun masih ada hal yang harus diselesaikan, bisa untuk diajukan diperpanjang sampai maksimum 22 tahun. Nah adik-adik, waktu adik-adik nanti ada di PPA, kita sudah harus punya perencanaan untuk mengakhiri program yang nanti adik-adik ikuti di PPA pada saat 20 atau 22 tahun tadi. Itu yang kita sebut dengan completion plan. Nah, waktu adik-adik kemarin usia 12 tahun masih ingat, sudah mulai ya dari PPA para mentor mendorong adik-adik untuk menyusun yang namanya RMD, rencana masa depan. Harapannya waktu kita menyusun RMD, adik-adik bisa mulai terbantu untuk merencanakan bagaimana menyelesaikan program di PPA. Setiap penerima manfaat yang ada di PPA dinyatakan bisa masuk dalam kategori lulus dengan rencana minimal sudah menyelesaikan pendidikan formal setingkat SLTA. Tetapi pastinya adik-adik punya cita-cita yang lebih kan dari SLTA. Pasti ada yang punya harapan kerja atau bahkan kuliah atau malah mungkin melanjutkan dengan keterampilan-keterampilan yang lain. Di PPA kita punya 4 jalur untuk menyelesaikan program. Itu yang kita sebut 4 jalur completion plan. Setiap adik-adik nanti akan ditolong, didorong oleh para mentor, oleh para staff, juga didukung oleh para orang tua untuk pada akhirnya memilih salah satu dari 4 jalur tersebut. Ada 4 jalur tersebut. Jalur yang pertama, kalau adik-adik memang tertarik untuk melanjutkan pendidikan di formal, artinya di formal education, adik-adik nanti akan didorong sejak dari SMP itu dipersiapkan untuk adik-adik nanti bisa mengambil jalur yang pertama, yaitu formal education. Ini diberikan kepada anak-anak yang memang punya kemampuan dan punya minat serta kekuatan di bidang pendidikan secara formal. Jadi sregep untuk belajar gitu ya. Nah ini anak-anak ini akan didorong bisa mengikuti program ini
sampai akhirnya nanti adik-adik bisa mengikutinya sampai ke jenjang perguruan tinggi. Diharapkan dengan masuk ke perguruan tinggi, adik-adik punya kesempatan lebih besar untuk nanti bisa mendapatkan tempat pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan minat serta bakat dari adik-adik. Itu jalur yang pertama. Jalur yang kedua, kalau misalnya adik-adik tidak begitu tertarik untuk melanjutkan pendidikan secara formal, adik-adik bisa ngambil jalur yang kedua. Apa jalur yang kedua? Jalur yang kedua adalah vocational training, atau adik-adik mengambil jalur yang setelah adik-adik menyelesaikan pendidikan SLTA, adik-adik diperlengkapi dengan sebuah keahlian khusus, training-training atau pendidikan-pendidikan yang sifatnya membuat adik-adik terampil di dalam satu bidang. Bisa misalnya itu otomotif, bisa itu misalnya mengenai kecantikan, misalnya belajar tuh di Joni Andrian, atau misalnya bisa juga belajar di bidang-bidang yang lain sesuai dengan minat bakat. Nah, dengan demikian harapannya waktu adik-adik menyelesaikan SLTA terus masuk jalur vocational training, adik-adik nanti akan punya kemampuan keterampilan yang lebih baik dibandingkan anak-anak yang tidak mengikuti jalur ini. Sehingga adik-adik nanti begitu menyelesaikan pendidikan vocational training menjadi tenaga kerja yang sudah punya keahlian, punya keterampilan, sehingga punya peluang lebih besar untuk nanti adik-adik bisa bekerja sesuai dengan keterampilan dan keahlian tersebut. Itu jalur yang kedua. Kalau misalnya jalur pertama tidak begitu cocok, jalur kedua tidak begitu cocok dengan kepribadian atau minat bakat adik-adik, masih ada dua jalur lagi. Jalur yang ketiga. Nah, jalur yang ketiga ini adalah jalur bagi rekan-rekan adik-adik semua yang memang punya minat dan punya keinginan untuk berwira swasta. Kita sebutnya jalur entrepreneurship atau jalur kewirausahaan. Adik-adik akan dilatih, akan diajar, akan dididik untuk bisa mulai merencanakan sebuah bisnis plan, kemudian belajar mengenai prinsip-prinsip kewirausahaan, dan sampai akhirnya bisnis plan atau rencana bisnis yang sudah disiapkan oleh adik-adik itu bisa dieksekusi, dan akhirnya itu menjadi sebuah mata pencarian atau sebuah sumber income bagi adik-adik. Itu jalur yang ketiga. Nah, coba dilihat ya, tadi ada jalur pertama vocational, jalur pertama adalah formal education, kemudian jalur kedua adalah vocational, jalur ketiga entrepreneurship, lalu ada jalur yang keempat. Mungkin 3 jalur yang pertama tidak sesuai. Nah, ini jalur yang keempat ini khusus untuk adik-adik yang memang punya minat dan bakatnya itu di bidang yang sifatnya itu adalah talentanya adik-adik. Misalnya minatnya itu hanya main musik, atau minatnya itu di seni suara, ya. Nah, itu boleh, silakan saja. Itu pengennya kita, ya, adik-adik itu dikembangkan. Jadi selesai lulus dari SLTA, adik-adik dikembangkan sesuai minat bakat yang sudah diidentifikasi dari usia 12 tahun menggunakan buku RMD itu. Jadi adik-adik punya kekuatannya apa, talentanya apa, di situ kita kembangkan. Bisa saja PPA nanti bekerja sama dengan lembaga lain, misalnya dengan lembaga kursus tertentu. Adik-adik diperlengkapi dengan harapan waktu adik-adik diperlengkapi, minat dan bakat adik-adik semakin terasah, dan melalui minat dan bakat yang adik-adik miliki itu, adik-adik bisa menciptakan sebuah peluang kerja yang akan menjadi sumber mata pencarian adik-adik. Nah, itulah 4 jalur yang bisa ditempuh oleh adik-adik sebagai penerima manfaat di PPA. Jadi pastikan adik-adik bersama dengan orang tua, didampingi oleh para mentor, didampingi oleh juga para staf yang ada di PPA, merencanakan setiap penyelesaian program itu dengan sangat rinci, dengan mempertimbangkan semua hal yang dimiliki oleh adik-adik, kekuatannya adik-adik, minat bakatnya, apa yang menjadi keinginan, apa yang jadi mimpi, itu semua menjadi pertimbangan. Harapannya semua adik-adik dapat menyelesaikan program dari PPA itu secara terencana. Itu sekilas mengenai 4 jalur penyelesaian program di PPA. Hari ini punya kesempatan untuk ketemu dengan adik-adik dan Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah bisa mendengarkan arahan saya. Selanjutnya untuk lebih detailnya mengenai apa yang tadi saya jelaskan, saya sampaikan, silakan. Setelah ini akan ada tanya jawab ya dengan para mentor, para pengurus di PPA. Silakan gunakan kesempatan itu. Saya dorong adik-adik supaya terus semangat dan mencapai cita-cita yang tertinggi, dan kita sama-sama raih mimpi kita dengan setiap potensi yang Tuhan sudah berikan pada kita. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Keren sekali apa yang dijelaskan oleh Pak Marcel tentang completion plan. Wah, kalau saya itu dengar tadi, pengennya jadi anak PPA lagi. Tidak ada loh model pengembangan anak dengan begitu detail mempersiapkan masa depan anak. Dan mari kita beri applause untuk PPA IO 817. Dan setiap mentor, setiap tutor, staff yang dengan sungguh-sungguh memperhatikan adik-adik semua, memperhatikan masa depan adik-adik, tinggal bagaimana adik-adik dapat serius menjalani semua itu dengan penuh perhatian, dengan penuh kerja keras tentu saja. Dan hal yang menjadi dasar bagi acara ini sore hari ini adalah menolong setiap adik-adik, mendorong atau mempersiapkan untuk duduk di bangku SMA atau SMK, dapat merencanakan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dengan yang terarah, dengan yang terpusat dengan baik, lebih matang dan tepat sasaran. Itu fungsinya. Kalau bisa disederhanakan adalah ini waktunya buat kalian melihat perencanaan apa yang sudah saya akan buat nanti untuk menggapai masa depan saya. Ya, jadi lewat completion plan 4 jalur tadi yang dijelaskan Bapak Marcel itu sungguh bagi saya luar biasa. Jadi kesempatan ini, momen ini harus kita pergunakan dengan baik ya. Nanti ada tanya jawab, kita akan mendengar setiap pengalaman, setiap tamu-tamu undangan yang datang nanti yang kita undang ke depan untuk menceritakan bagaimana mereka dapat menggapai apa yang mereka cita-citakan, mereka impikan dan menjadi kenyataan. Tuhan yang menyertai mereka. Kita panggil ya, tidak usah lama-lama. Yang pertama, ini tidak bisa hadir, tetapi secara live bisa kita nikmati di ya panggilan video teleconference ya, karena letaknya jauh sekali. Beliau itu bekerja. Yang pertama, narasumber pertama saya sebut ya, Bapak Belsasar Eko Kurniawan SPI, alumni PPA IO 817, pegawai negeri sipil di Kementerian Perindustrian. Kita beri applause yo buat beliau ya. Yang menyempatkan waktu bisa berbagi pengalaman, berbagi tipsnya untuk kita semua. Yang kedua yang bisa datang ya, Bapak Denny Trisapurta arsitek ya Pak ya. Arsitek ini ilmu yang beliau tekuni. Alumni PPA IO 817 yang sekarang berwirausaha di bidang tentu saja di bidang yang dia geluti, yang dia cita-citakan di bidang arsitektur ya. Lalu yang ketiga kita beri aplaus dulu Pak Denny Saputra. Oke ya, kita panggil narasumber yang ketiga, bapaknya sudah selesai. Ini belum bapak, belum ibu, tapi masih single ya. Single atau sudah punya pacar enggak tahu ya. Nanti kita boleh tanya, Mbak punya pacar atau masih single? Jadi pertanyaan enggak seputar-putar hal-hal tentang masa depan juga, tetapi juga pasangan boleh tahu namanya dan sebagainya ya. Saudari Barbara Aprilia Puspita Dewi AMD KES ya, ahli media kesehatan, anak PPA IO 817 lulusan D3 keperawatan gigi. Kita beri tepuk tangan yang bisa menyempatkan datang sore hari ini. Yang terakhir, yang keempat, Saudari Nopita Indri, alumni PPA IO 817, lulusan kursus di LPP Geraha Wisata. Jadi dari 4 jalur tadi, kita melihat mereka mengambil bagian-bagian yang mereka harapkan untuk dapat menggapai masa depan mereka. Baik, kita panggil mereka ke depan dan kita akan bertanya jawab, kita kulik-kulik mereka tentang pengalaman dan tips-tipsnya. Kita panggil yuk semuanya, 1, 2, 3, silahkan maju. Bapak Denny, Saudari Barbara, Saudari Nopita Indri, silahkan ke depan, menempatkan diri, ya. Silahkan duduk, ya. Buat nyaman seperti rumah sendiri, seperti sedang berada di teras rumah masing-masing ya. Jadi bisa kita lebih enjoy, lebih rileks sehingga sore hari ini manfaatnya bisa didapat dengan baik ya. Oke, saya akan berbicara khususnya ke Pak Eko. Sudah nyambung? Kalau belum, oke ya Pak Eko. Halo, selamat sore. Sore di sini, sana malam ya.
Ya, di Pulau di Maluku nih, ya Maluku ya. Maluku apa Ambon? Di Kota Ambon, Pulau Maluku, Kota Ambon. Ini Bapak Eko Kurniawan punya anak baru satu ya, dan harus jauh dari kota kelahiran. Tapi berkat Tuhan luar biasa untuk beliau. Kita akan bertanya dulu ke Bapak Eko. Jadi kalau dilihat jalur pendidikannya dulu itu pertama SMK, ya SMK terus kuliah. Mindsetnya anak SMK biasanya aku mau sekolah SMK itu ya besok begitu lulus langsung kerja, tidak kepikiran loh kuliah. Tapi ternyata kuliah, dan kalau bisa dilanjutkan, wah ini kuliah tidak main-main nih, Universitas Diponegoro, ya. Jadi Universitas kenamaan di Kota Semarang, ambil pertanian ya, Pak Eko, disiplin ilmu, perikanan ya, perikanan. Oke, perikanan dari SMK masuknya perikanan, kok bisa ya? Kuliah mahal, tentu mahal kuliahnya. Mesti dana cekak juga, karena kan pikirannya SMK wah langsung kerja, ini malah kuliah. Kuliah putar otak dapat beasiswa, luar biasa. Beasiswa caranya bagaimana nanti dia bisa cerita loh. Lalu bolehlah sore ini ceritakan tentang kiat-kiat, dulu milih SMK terus kok bisa kuliah terus cari beasiswa, bisa dapat dan hingga sampai sekarang bisa di dinas Kementerian Perindustrian jadi PNS, bisa secara singkat ya waktunya 5 menit. Pak Eko bisa cerita, saya persilahkan sekarang bisa didengar adik-adik yang ada di Gereja Baptis Candi saat ini. Saya persilahkan. Ya, terima kasih. Salam buat teman-teman semua, teman-teman di PPA Mongtris 0817 ya. Shalom. Shalom. Sudah lama nih, kayaknya nggak ketemu Mas Junet ini, Mas Denny juga. Itu juga alumni PPA juga itu Bapak Junet. Ya, jadi cerita singkatnya ketika Mas Eko bergabung di PPA Mongtrisno, terus kemudian menempuh pendidikan dari SD, SMP, kemudian kenapa pilihan jatuh ke SMK? Ya karena pada waktu itu memang kondisi ekonomi ya anak-anak di PPA kan kondisi perekonomian yang mungkin pas-pasan dan pengen cepat butuh kerja. Jadi diambillah SMK. Waktu itu saya kepikiran coba kalau enggak ambil SMK bagian percetakan, bagian apalah. Ternyata di sana masih ada jurusannya lagi. Saya masuk di bagian desain grafis pada waktu itu. Ya mungkin waktu itu tahun 2005 saya masuk masih awal-awal perkembangan grafis lah. Karena HP kan waktu itu masih HP monokrom ya, belum ada wallpaper, belum ada apa. Pokoknya grafis itu masih awal-awal masuk lah. Nah dengan penyertaan Tuhan akhirnya Mas Eko bisa masuk, tetap mengikuti kegiatan-kegiatan PPA, tetap mengikuti kegiatan praktek di SMK, kemudian juga sempat bekerja selama 1 tahun di Jakarta. Nah ketika dalam masa bekerja itu Mas Eko lihat ini berita istilahnya krisis pangan lah waktu itu. Sementara Indonesia sendiri kan terdiri dari kepulauan, lautnya banyak, daratannya subur, kita terancam krisis. Akhirnya disitulah Mas Eko cari-cari jurusan apa sih yang istilahnya pada waktu mindsetnya memang itu sih, nggak terpikir apa-apa dulu, sulit enggaknya atau apa, lihat-lihat, terus ada keinginan mau kuliah, tetapi biayanya mahal. Kemudian setelah 1 tahun kerja di Jakarta, pulang, ada pembukaan beasiswa LDP oleh Compassion pada waktu itu. Terus diminta sama Ibu Suli untuk ikut lagi, coba lagi, karena tahun kemarin pada waktu lulus SMK Mas Eko juga sudah ikut dan lolos, tetapi
Mas Eko lebih milih bekerja di Jakarta daripada lanjut ke pekerjaan karena pikirnya Mas Eko kan kuliah bisa sambil kerja nanti juga bisa, tapi ternyata kan Tuhan berkehendak lain. Mas Eko pulang ke Semarang ikut beasiswa LDP dan puji Tuhan lolos. Memang berat bersaing dengan teman-teman SMA yang ilmu-ilmu dasarnya sudah dikuasai semua dari biologi, kimia, tetapi ada satu mentor. Memang di situ Mas Eko cari mentor sih, yang memang benar-benar mengarahkan. Mas Eko cari mentor untuk mata-mata pelajaran yang Mas Eko tidak dapat di SMK, seperti biologi, mikrobiologi, kimia. Itu Mas Eko cari mentor di situ. Setelah berjalan waktu kuliah, puji Tuhan lulus, sambil menunggu kerja, lamar ke sana masih belum ini, ya sudah sambil buka usaha juga, usaha desain 3D juga, kemudian dapat kontrak juga dengan pihak lain, kemudian ada kesempatan tuh masuk sebagai pegawai negeri sipil tahun 2018 di jurusan pangan yang Mas Eko geluti. Spesifikasinya adalah hasil kelautan dan perikanan, khususnya untuk Indonesia Timur. Setelah itu juga Mas Eko daftar di PT Mayora waktu itu, bareng sama seperti Mas Eko kuliah, waktu Mas Eko terima pekerjaan di Jakarta atau LDP, posisinya sama. Tetapi yang kedua kalinya Mas Eko gak mau keliru, minta penyertaan Tuhan, mana sih yang lebih dulu nanti dipanggil, itu yang berangkat. Ternyata dari pengumuman PNS itu bulan Oktober atau November itu sudah ada pengumuman harus berangkat Desember akhir, dan kemudian setelah di Ambon dari pihak Mayora telepon untuk wawancara lebih lanjut, tetapi karena memang doanya sudah mana yang lebih dulu diambil, itu jawaban Tuhan, ya sudah, itu yang dijalani Mas Eko sampai sekarang. Dan puji Tuhan banyak proses yang Tuhan sudah berikan untuk Mas Eko bisa melalui pengalaman-pengalaman di Ambon, bekerja dengan orang dengan beda kebudayaan, terus banyaklah yang Oke, ya. Ya, terima kasih Mas Eko untuk penjelasannya. Kelihatannya singkat penjelasannya, tapi itu bukan hal mudah untuk dilewati. Tetapi dia berproses dan terus menjaga asanya, terus berusaha memanfaatkan segala hal yang ada, kesempatan yang ada, sikat gitu ya. Dan puji Tuhan bahwa sekarang bisa jadi PNS di Kementerian Perindustrian, gaji ini banyak saudara-saudara. Kalau PNS itu sekarang ya. Jadi kita bisa melihat role model PNS ya, tapi juga perjuangan tidak mudah. Terima kasih ya Mas Eko, tapi jangan undur diri kalau nanti ada yang akan tanya-tanya, dan kita akan lanjut ke Pak Denny ini. Ya, salah satu alumni juga. Ini mirip-mirip Mas Eko nih. Mirip-mirip ya, Pak Denny ini. Jadi ceritanya sama Mas Eko beda-beda tipis lah, 11-12 ya. Dari SMK juga. Dari SMK maunya teknik elektro, tapi kenyataannya daftarnya teknik bangunan kayu. Kok bisa nih ya? Maunya teknik elektro, masuknya kok teknik kayu. Kita akan nanti lihat ceritanya gimana nih. Lalu setelah itu lanjut kuliah kerja. Tapi anehnya banyak orang yang kuliah saat masih muda gitu, mereka bisa ngelanjutin ya, tapi yang sudah berumah tangga itu luar biasa konsentrasinya, karena mereka harus ya jadi suami, jadi ayah dan sebagainya. Pak Denny itu melakukannya seperti itu. Kuliah, saat sudah menikah, lalu kerja juga, bisa bagi waktu hingga sampai sekarang ditekuni dengan baik ya. Pak Denny bisa cerita nih ke adik-adik kita bagaimana proses itu terus berlanjut. Nanti Barbara sama Novita nanti ya season selanjutnya. Nyimak dulu ya. Oke, monggo Pak Denny. Selamat sore semuanya. Saya itu sama Pak Junaid itu PPA angkatan pertama. Saya itu IO 8170030. Angkatan pertama, jadi mungkin Pak Junaid berapa? Kosong semuanya.
Yang pertama itu Bu Misi, saya yang nomor 30. Saya keluar PPA itu sebenarnya dikeluarkan, bukan keluar. Saya nggak mau keluar soalnya. Sekarang itu enak ya, jadi waktu saya dulu itu tidak ada anak yang bisa kuliah dari PPA. Saya itu masuk STM Pembangunan itu SMK 7 itu terhitung offset 1 tahun. Soalnya teman-teman saya itu kan kuliah sekolahnya 3 tahun. Kalau STM Pembangunan mau nggak mau dia 4 tahun, memang programnya 4 tahun. Jadi saya tuh lulusnya dipaksakan. Jadi dalam artian sebenarnya saya seharusnya sudah lulus dari PPA, tapi berhubung saya masih kuliah, masih STM karena 4 tahun, jadi ditunda dulu. Dan waktu itu memang dari STM itu pengen kuliah. Yang siapa sih yang nggak pengen kuliah kan? Saya dulu awalnya mengambil SMK itu karena pikir saya di PPA itu kan sampai SLTA sederajat ya. Habis itu nggak tahu kemana. Kalau SMA ngelamar kerjaan juga susah. Kebetulan saya diberi anugerah sama Tuhan itu mudah belajar. Jadi saya masuk SMK 7 pikir saya biar cari kerja itu gampang. Makanya saya pikir yang penting SMK 7. Kenapa Pak Junet tadi bilang tadinya elektro terus jadi teknik kayu. Jadi awalnya gini. Bukan serta-merta dari elektro ke kayu juga. Dulu saya daftar pertama di elektro, di STM Pembangunan. Saya nggak beranjak ke STM yang lain. Jadi dari STM Pembangunan jurusan elektro, tahu-tahu peringkat saya turun itu, geser ke mesin otomotif, turun lagi, geser lagi ke mesin mesin konstruksi, turun lagi. Akhirnya yang paling bisa menolong itu bangunan. Padahal saya nggak kepengen jurusan bangunan. Yang lucu lagi, saya sudah keterima di jurusan bangunan, kelas 2 dipindah ke jurusan perkayuan, itu adalah jurusan pertama dan terakhir jurusan uji coba. Jadi bisa dibilang saya itu apes. Uji coba dari awal ya, dari ini geser kelas 2 uji coba juga. Ya, kelas 2 uji coba juga. Jadi sebenarnya kuliah saya itu yang penting STM Pembangunan dulu, pikiran saya seperti itu. Karena pikir saya alumni STM di situ itu sangat kuat, makanya cari kerja gampang. Setelah SMK itu ternyata cari kerja susah juga. Walaupun STM Pembangunan, karena jurusan saya kayu dan jurusan pertama enggak pada orang tahu. Nah, setelah saya dapat pekerjaan, pertanyaan pertama dari bos saya dulu yang pertama saya kerja itu, pertanyaan pertama, tujuan kamu kerja di sini apa? Saya jawab, saya biar saya bisa kuliah, Pak. Itu jawaban pertama dari pertanyaan pertama juga. Setelah tahun kedua saya ditanya bos saya lagi, kamu nggak pengen kuliah? Katanya pengen kuliah. Belum ada modal, Pak, belum ada biaya itu. Sampai tahun keempat saya ditanya seperti itu terus setiap ada pendaftaran mahasiswa baru. Akhirnya saya dapat beasiswa dari kantor itu juga. Jadi saya dari mulai SD sampai kuliah itu enggak bayar. Jadi walaupun saya pindah kerja saya belum lulus kuliah nih, tapi sudah pindah kerja. Di kerjaan yang baru juga dapat beasiswa karena di pekerjaan yang baru itu transaksinya dengan saya, kuliahmu tak terus kamu kerja di tempat saya gaji lebih besar. Oke, itu makanya. Oke, saya juga oke tuh kalau gitu. Menarik ya. Ya, tapi kerjanya di Batam, kuliahnya di Undip, Pak. Itu beneran. Saya kerjanya di Batam di Riau sana. Tapi kuliahnya di Undip. Jadi selama saya kuliah itu saya sudah menikah. Dan saya kuliah dan saya bekerjanya di Batam. Itu bagi waktunya luar biasa. Jadi saya itu menyikapinya 3 bulan di Batam, 3 bulan di Semarang. Kuliah saya di semester di minggu-minggu awal pasti saya bolos. Seminggu 2 minggu saya pasti bolos. Karena di situ kan
paling bagi tugas teori sedikit, baru saya bisa hajar di setelah minggu-minggu setelahnya itu. Setelah kuliah selesai belum yudisium saya juga udah ke Batam lagi. Jadi bagi waktunya agak susah sama istri, sama kuliah, apalagi jurusan arsitektur itu luar biasa. Mungkin banyak di internet itu gambar-gambar orang arsitektur tuh kucel, wajahnya kucel karena memang nggak sempat untuk ngapa-ngapain. Sampai saya sendiri sebenarnya gitu ganteng, tapi sekarang kucel. Karena gara-gara masuk arsitektur gitu ya. Ya, memang seperti itu jurusan arsitektur. Jadi bagi waktu susah, yang terutama yang susah itu ekonomi, Pak. Walaupun kerja, kuliah juga walaupun dapat beasiswa, tapi yang namanya tugas, anak kuliah tongkrong, makan bareng, terus urunan, bikin survei segala macam, itu kan nggak gampang ya. Bagi untuk kuliah, untuk rumah, bagi waktu. Oke, susah ya itu bagi susah. waktunya. Tapi gini, segala sesuatu itu susah kalau dianggap susah. Kalau menurut saya asal dilewatin aja, dilewati. Kalau nggak bisa ya sering-sering bilang asmbuh gitu. Karena dengan kata-kata seperti itu lewat gitu aja. Ya memang susah, tapi kalau dilewati ya kenyataannya ya pasti juga bisa. Intinya tabrak terus ya. Tabrak nggak usah terus. mundur, ya. Jadi salah benar urusan belakang, yang penting tabrak aja. Kayak misalkan mungkin adik-adik di sini ada yang sudah SMA, ada yang sudah SMK, tapi ada yang merasa salah pilih itu jurusan. Seperti saya kan salah pilih nih. Saya sebenarnya passionnya bukan di bangunan. Sampai sekarang pun saya juga sebenarnya passionnya bukan di bangunan, juga bukan di arsitek juga. Walaupun saya bisa teman-teman bilang saya berbakat di bidang arsitek, tapi saya merasa bukan passion saya. Mungkin ada beberapa yang merasa salah ambil jurusan kayak sambil salah ternyata di SMK nggak sesuai dengan saya, ternyata di SMA nggak sesuai dengan saya. Jadi seperti ini. Kenyataannya yang ada di masyarakat pada umumnya, semua hampir sama-sama merasakan. Seperti Pak Junet. Pak Junet itu jurusan apa? Jurusan tekstil dulu Nah, saya. tekstil, sekarang jadi pendeta. Jadi sebenarnya lakukan aja. Maksudnya yang salah itu lakukan. Nothing tulus saja. Nanti jadi kalau misalkan mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga dulunya juga merasakan hal yang sama. Sekolahnya di mana, kerjanya di mana, sekarang jadi apa. Jadi untuk adik-adik semua yang mungkin yang sekarang di SMA apa di SMK, itu kalau misalkan milih universitas atau sekolah lanjutan atau langkah lanjutan, itu pilih yang sesuai passion, minimal itu. Milih sesuai passion. Passion itu dalam artian bakatnya apa sih? Kalau nggak tahu bakatnya, ya agak susah juga. Jadi identifikasi bakat itu kalau kalian melakukan sesuatu itu nggak kenal lelah, itu bisa dibilang itu passion kalian. Jadi kalian melakukannya bisa nothing tulus, bisa sungguh-sungguh dan kalian menguasai. Kalau misal pun ada gagal karena itu passion kalian, itu nggak kerasa. Oke, siap-siap. Seperti itu. Ya. Jadi yang sudah itu memang ada beberapa yang salah-salah, yang keliru ambil. Itu Tapi enggak intinya masalah. Tabrak maju terus aja ya. Tabrak jangan maju sampai terus. mundur. Oke. Jadi kalau bisa sih sesuai passion pasti lebih ya bagus. Oke. Nanti pada akhirnya juga nganu kok semakin kesini semakin ke arah yang sesuai passion. Kalau sudah maksudnya sudah seumuran dengan saya itu selama enggak patah cari. semangat, usaha terus ya. Iya. Oke, sip. Oke, gitu ya Pak Deni. iya. Ya, itu dari penjelasan Pak Eko dan Pak Deni yang saat ini menggeluti dunia wirausaha dan ya kalau boleh dibilang proyeknya banyak, kota-kota besar, jarang di rumah ya. Dan itu adalah sesuatu yang tadi diceritakan bahwa ya tidak mudah, tapi dari hal yang diceritakan tadi pasti ada hal yang dapat kita ambil ya. Dan ya mungkin belum tahu dan sebagainya,
bisa ditanyakan. Saya buka kesempatan 3 penanya nih di awal. Ini tadi yang jelasin laki-laki, coba laki-laki, dari laki-laki dulu lah. 3 penanya, atau kalau nanti laki-laki tidak ada yang nanya, tak lempar ke perempuan ya. Perempuan yang masuk SMK ya enggak masalah, boleh-boleh sah-sah saja. Masuk ke teknik bangunan, ada di gereja ini, anak PPA juga, perempuan, enggak masalah juga. Saya buka ya kesempatan 3 penanya yang mau tanya ke Pak Eko sama Pak Denny, dipersilahkan nih 3 penanya. Bisa maju, itu ada mic di depan, supaya nanti suaranya bisa didengar Pak Eko di Ambon, di Pulau Maluku ya. Jadi ditanyakan, atau mau tanya apapun itu, tes-tes dapat beasiswa LDP gimana. Lalu bisa tanya juga ke Pak Denny, gambaran arsitek kalau yang tertarik dengan arsitek. Atau mau masuk SMK Pembangunan, SMK 7, itu caranya gimana. Bolehlah tanya banyak hal, khususnya tentang 2 narasumber yang sudah berbagi cerita pengalaman pada sore hari ini. Saya persilahkan 3 penanya, angkat tangan, maju ke depan, tanya. Ya, tanya. Kesempatan ini yang dapat kalian terima, kalian ambil manfaat ilmunya. Ya. Yang SMK ada enggak SMK? Yang saat ini SMK. Angkat tangan, SMK, SMK. SMK siapa? Enggak ada? Enggak ada ya? Oh SMK. SMK 7? SMK 7, itu ABI. Baru masuk ya. Mau tanya enggak tentang apa yang dijelaskan Pak Denny, Pak Eko, itu berarti kamu adik kelasnya Pak Denny nih, alumni SMK Pembangunan, SMK 7, alumni juga IO 817. Tanya, boleh. Mari saya persilahkan 3 penanya, waktunya 8 menit. Ya, tadi dikasih 10 menit, 8 menit langsung aja maju. Tanya tentang apapun itu enggak masalah, ke Pak Eko maupun ke Pak Denny. Jadi ini kesempatan. Kalau laki-laki tidak ada yang nanya, siapapun boleh nanya. Atau orang tua. Orang tua yang tahu anaknya akan masuk SMK. Atau anaknya yang sedang ngejar beasiswa. Atau tentang LDP dan sebagainya, tanya-tanya ke mereka. Atau jadi PNS itu gimana sih Mas Eko, jauh dari kota kelahiran, dari Semarang ke Ambon, terus proses adaptasinya gimana, boleh ya. Ada enggak nanya? Bu Sulis, ya tanya, boleh, silakan maju ke depan Bu Sulis. Ini pakai mic yang di depan. Ya. Wah ini Bu Sulis mau masuk SMK nih. Saya aja mau jadi anak PPA lagi loh, bener. Siapa yang mau tukar nasib sama saya? Saya mau perbarui masa depan saya di LDP. Oke silakan Bu Sulis. Oh dapat beasiswa. Saya mau cari beasiswa. Enggak, saya kemana Pak Deki? Oh tengah sini, oke. Oke. Oh kamera deh. Oh ya kameranya di sini, lambaikan tangan ya. Enggak. Saya mau nanya ke Mas Eko. Kalau yang lain panggilnya Pak, saya panggilnya Mas ya. Mas Eko bisa tolong cerita tentang beasiswa di universitas Mas Eko. Maksudnya gini, kalau LDP kan sekarang sudah tidak ada ya. Sementara kalau bisa dapat beasiswa ketika kuliah, itu pasti akan sangat menolong. Mas Eko bisa cerita enggak jenis-jenis beasiswa yang biasanya ada di kampus-kampus, terutama kampus negeri Mas. Berharapnya nanti anak saya kan juga mau kuliah Mas tahun-tahun depan, bisa ngejar beasiswa itu buat anak-anak PPA juga. Itu aja Mas Eko. Iya, terima kasih Bu Sulis. Mas Eko dengar? Ya, beasiswa atau CSR dari Kementerian bisa apa gitu, bisa diakses untuk dapat beasiswa dari kementerian gitu. Monggo cerita Mas Eko. Waktunya 5 menit. Ya, 5 menit Mas Eko jawab. Untuk beasiswa sendiri ya di Undip, selain dari LDP itu teman-teman saya sering cerita, bahkan ada beasiswa Jarum, dia malah dapat uang saku juga, kayak LDP dulu. Terus kemudian ada beasiswa dari pemerintah, ada beasiswa PPA, ada beasiswa BPM, ada juga bank yang kasih beasiswa itu kayak BRI, terus apalagi kemarin itu ya yang seangkatan saya itu Mandiri atau apa gitu. Syaratnya memang minimal IPK
itu ada. Terus jadi IPK yang 3 ke atas lah. Kemudian ada surat-surat pendukung, misalnya prestasinya apa, ikut organisasi apa gitu. Kemudian juga untuk teman-teman PPA secara khusus ya, jika memang berminat mengajukan beasiswa bidik misi, itu ada beasiswa bagi siswa-siswa yang kurang biaya. Jadi sekarang kan uang kuliah kan sistem uang kuliah tunggal, enggak sistem kuliah kayak uang kuliah kayak dulu. Jadi fakultas ini SPP segini, fakultas teknik SPP segini, kedokteran segini. Sekarang enggak, dilihat dari kelas ekonomi dari mahasiswa tersebut. Kelas 0 sampai 1 itu beasiswanya free bidik misi, dapat uang saku juga. Terus ada yang kelas 1 atau kelas 2, beasiswanya 1 semester 500.000. Jadi kayak contohnya adik saya sendiri lah, adik saya yang paling kecil, Elis, ada beberapa teman-teman yang tahu kan, itu dapat beasiswa bidik misi. Jadi 1 tahun 1 semester cukup membayar 500. Jadi bisa dicicil tiap bulan, nabung, karena kebetulan kan rumahnya di Semarang juga, jadi nggak perlu kos, nggak perlu apa, pulang pergi bisa. Ada beasiswa Jarum itu yang tadi Mas Eko bilang lebih eksklusif, ada pendidikannya, ada diklatnya, ada trainingnya, ada uang sakunya. Ya silakan bagi teman-teman yang memang mau berminat sungguh-sungguh dan serius untuk masuk universitas negeri khususnya ya, itu banyak beasiswa di situ. Oke, berarti tidak usah takut ya memburu beasiswa, berburu beasiswa, karena itu sangat menolong. Karena kan beasiswa MAE kan tidak bisa, itu MAE mbok mintai, mak tuku iki mak, tuku buku mak, sangu mak, ngene, wah bisa darah tinggi dan kolesterol naik, kasihan MAE ya. Jadi beasiswanya dikejar, diburu, banyak ditawarkan selama kita mau cari informasi. Itu ya Mas Eko ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Ada yang nanya lagi? Bu Sulis, puas ya jawabannya? Oke. Osa mau nanya ke siapa nih? Oke, silahkan. Ya, sambil diminum enggak apa-apa ya, sambil diminum, sambil dengar jawaban. Nah, nanti Pak Denny tanya. Antri toh Mas. Oke. Halo Mas Eko. Halo. Selamat sore. Nah, aku mau tanya nih Mas, gimana dulu pengalaman Mas Eko itu ikut tes CPNS, dan mungkin ada tips-tips buat aku, buat teman-teman ketika nantinya kita akan ikut tes CPNS gitu Mas. Udah, makasih. Oke, tes CPNS. Kasih kisi-kisinya Mas Eko. Usah mau ini perpajakan nih. Ya siapa tahu dapat masuk di perpajakan. Saya yakin bisa sih. Jawab Mas Eko, monggo. Oh iya. Jadi untuk tes di CPNS sendiri kan itu yang jadi dasarnya itu wawasan kebangsaan. Jadi mengenai sejarah, mengenai undang-undang, terus secara umum lah, sejarah bangsa Indonesia dari mulai zaman kerajaan sampai zaman proklamasi kemerdekaan, terus kemudian undang-undang, terus ada pengetahuan umum seperti etika, moral, terus ada juga aritmatik atau tes biasa atau tes potensi akademik juga ada. Setelah itu tes lolos, memenuhi passing grade, biasanya ada minimalnya kan, ini minimal berapa, wawasan kebangsaan minimal berapa. Setelah lolos masih ada tes SKB, itu tes seleksi apa ya namanya ya, kayak tes forum grup diskusi gitu toh, forum grup diskusi. Ada tes psikologi di situ, ada tes kayak kita diskusi gimana kita menyampaikan pendapat dan menerima pendapat. Terus kemudian ada tes wawancara, itu yang terakhir. Jadi ditanya mengenai Pancasila, mengenai Undang-Undang Dasar, mengenai NKRI, mengenai program pemerintah yang kita tahu di masyarakat itu apa gitu, dan mengenai kompetensi kita yang kita masuk di situ. Oke. Saya masuk pas di penguji mutu barang, produk-produk makanan, produk sejenisnya lah pertanian di
bidang mikrobiologi gitu. Oke, itu gambaran tes-tesnya khususnya eh, di apa PNS ya. Jadi PNS Iya. dari apa yang menjadi keilmuannya. Osa begitu jawabannya. Akan ditanyakan lagi enggak? Saya buka kesempatan satu kali lagi, satu penanya. Ya, mana ada anak dari anak-anak, dari adik-adik semua nih. Ke Pak Denny, ke Pak Eko, Mas Eko boleh nanya. Ke saya juga boleh ya. Kalau enggak ada, yang perempuan, yang laki, oke, mari silahkan ke depan bertanya. Tengah kayak usaha tadi, ya biar bisa masuk gambarnya. Tes, iya. Saya mau bertanya ke Pak Denny. Oh, ke Pak Denny ya, Iya, akhirnya yang ada nanya, beberapa pertanyaan ya. nggak apa-apa ya Pak? Berapa? Ada beberapa Oh, pertanyaan. beberapa. 5? Nggak ada 5 Oh, Pak, 24. waktunya. Oke, ya. Yang pertama saya mau tanya, tadi kan Pak Denny dapat beasiswa itu bukan dari instansi besar ya, dari tempat Pak Denny itu bekerja. Nah itu apa sih yang dilihat sama perusahaan atau kantornya Pak Denny? Mungkin sistem kerjanya Pak Denny yang cekatan atau bagaimana kualifikasinya? Terus yang kedua gimana penyikapannya Pak Denny setelah salah-salah masuk jurusannya tuh banyak banget gitu. Sampai akhirnya masuk ke arsitektur dan sampai sekarang bisa betah di arsitektur begitu Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Monggo Pak Denny dijawab. Oh iya, sekalian ini saya kasih tips nanti kalau misalkan sudah bekerja di awal-awal mula bekerja. Jadi kenapa saya bisa dapat beasiswa juga salah satu triknya seperti itu. Jadi mungkin anak zaman dulu itu kalau ditanya gaji itu bisa dibilang bingung. Zaman dulu mungkin Pak Junet juga. Awal-awal kerja itu ditanya gaji mesti bingung. Monggo terserah gitu. Kalau sekarang mungkin ada nominal kalau anak sekarang. Enggak tahu, bisa berbeda. Jadi dulu saya kerja itu bukan untuk mendapatkan gaji. Jadi saya kerja itu awalnya hanya untuk mendapatkan ilmu, pengalaman, tapi saya juga mendapatkan income walaupun enggak banyak menurut saya. Kalau sekarang saya mikir itu enggak banyak. Ternyata dulu gaji saya kecil. Kalau dulu merasanya ya udah segitu aja. Nah dari situ begitu saya enggak mempermasalahkan gaji kan berarti saya enggak mempermasalahkan kinerja saya. Saya enggak hitung-hitungan. Jadi saya tenaga disoke istilahnya ditumpahkan ke situ, pikiran juga. Makanya siapapun yang memperkerjakan saya itu pasti suka. Di mana-mana rumusnya itu kalau orang suka itu semuanya pasti dikasih. Siapa yang sudah punya pacar? Siapa yang orang tua? Misalkan kita enggak usah meminta, kita mijeti bapak apa ibu Ya benar. Pasti- Ini bukan ajian pengasihan ya, bukan ya. Itu Oke. bisa dipelajari. Jadi kalau mau minta misalnya sepatu futsal mbek bapak ora perlu nembung. Cukup sepatu futsalnya yang rusak dikelihatkan aja, tapi kalau sama berbuat baik sama bapaknya pasti dibelikan. itu trik. Jadi saya mempelajari seperti itu dari dulu, dari sekolah saya dulu sudah mempelajari seperti itu. Sampai saya di sini itu dulu saya kan tidur di samping itu Pak. Saya ditawari makan, selalu ditawari makan. Padahal saya nggak meminta. Ya itu trik seperti itu saya Mesakne gitu ya. Nah, itu saya pakai dimanapun tempat. Jadi untuk mendapatkan beasiswa itu juga pinter aja tidak cukup. Jadi perlu attitude. Jadi kita pure untuk pekerjaan. Nanti bos juga akan menilai. Sepahit-pahitnya bos tetap saya menilai. Saya pernah mengalami punya atasan itu benar-benar pelitnya minta ampun, tapi tetap saya diberi keistimewaan daripada teman-teman yang lain. Karena kalau kita bekerja dari hati, bekerja dengan hati,
itu pasti hasilnya bakal beda. Walaupun secara nominal kita nggak mendapatkan, tapi efek domino dari kinerja kita pasti akan ada hasil. Oke. Terus mungkin saya menambahi Pak. Boleh, enggak masalah. Jadi tadi kan ada pertanyaan kalau pindah-pindah jurusan tadi. Sebenarnya kalau itu kan bisa dibilang nggak sesuai passion, karena pada dasarnya sampai sekarang pun saya juga bingung passion saya apa sampai sekarang setua ini, karena dulu terlalu banyak mencoba untuk adik-adik semua yang belum terlanjur. Kalau sudah punya passion langsung diajar itu aja, jangan coba-coba yang lain, karena kalau terlalu banyak mencoba terlalu banyak bingung, nanti nggak dapat hasil apa-apa. Jadi kalau yang tadi saya bilang salah jurusan itu yang penting lakukan aja. Jadi kita sekolah itu sampai SLTA itu 9 tahun, tambah kuliah kalau ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, berarti 13 tahun. Benar ya, 13 tahun. Itu semua hanya untuk mempersiapkan hard skill. Hard skill itu kemampuan kita untuk kita berperang itu dalam artian bekerja untuk menghadapi dunia luar. Itu cuman hard skill, padahal itu cuman dipakai 30% untuk dunia kerja. Sisanya adalah attitude itu soft skill, kita harus jujur, giat, terus rajin, terus pintar dalam artian wawasan umum ya, terus rapi, terus sumeh. Itu soft skill, itu yang malah yang yang berperan penting malah sebenarnya itu. Banyak contoh-contoh yang ada di luar, dia nggak pinter tapi dia bisa sukses karena dia punya soft skill yang tinggi. Ya, itu bisa dipelajari mulai dari sekarang. Jadi yang salah jurusan, yang nggak pinter, yang nggak punya passion, itu belajarlah berkomitmen misalkan. Kalau yang berkomitmen dilatih dari sekarang, tepat waktu, rajin, pinter nabung, pokoknya soft skillnya ditingkatkan. Karena itu bisa dipelajari gampang banget, nggak ada sekolahnya. Cuman kita sadar diri kalau kita nanti harus sukses, makanya segala sesuatu dipersiapkan dari sekarang, karena itu nggak perlu pintar-pintar juga bisa kalau soft skill. Oke, siap. Ya, luar biasa ya penjelasan dari Pak Denny. Jadi soft skill itu juga perlu dilatih, karena orang kan bukan lihat kamu pinter, kamu lulusan mana, tapi kalau perilakunya, attitude-nya ndak bener, orang ya ndak suka. Ya, tapi kalau orang yang mau dikandani, mau diatur dengan baik, timbal baliknya baik, orang pasti senang. Gitu ya maksudnya Pak Denny tadi ya. Oke, kita sudah selesai dengan Pak Mas Eko sama Pak Denny. Kan kita ada 4 narasumber nih. Kita beralih ke yang masih gadis-gadis ini ya. Jadi kita tepuk tangan dulu sama Pak Eko sama Pak Denny. Tapi jangan undur diri ya. Masih tetap ngikutin di sini untuk dapat berbagi pengalaman. Nanti juga tanya, ya enggak apa-apa ya. Oke, saya mulai dari yang pertama, Barbara Aprilia Puspita Dewi. Ya, ini kamu tuh orangnya fleksibel ya. Karena dipanggil Barbara ya nengok, dipanggil Aprila ya senyum, dipanggil Puspita oke, dipanggil Dewi ya oke lah. Asal enggak dipanggil Painem ya. Kalau Painem kamu mesti marah luar biasa. 4 nama jadi 1. Panggilannya apa? Barbara, oke. Ini klasifikasinya SMA, negeri jurusan Natural Science. Apa kuwi? Tahu ya? IPA, Natural Science. Kok ndak SMK kayak Pak Eko, Pak Denny, ambil apa gitu, perkapalan mungkin. Yang aneh, nyeleneh gitu dan jarang ya. Lalu sekolah negeri itu masuknya sonasi ya kan. Saingannya itu banyak kalau sonasi, ya karena sekarang model sonasi itu ndak semua ada yang keperata, ndak ada yang namanya, ya memang ada jalur prestasi, tetapi yang berada dalam zona itu bisa masuk semua.
itu memang masuknya susah juga. Tipsnya gimana? Lalu memutuskan untuk kuliah. Why? Kok kuliah no pondok gitu? Ya, apa dorong orang tua dipeksa? Aku ingin kuliah tapi goro-goro dipeksa, nanti lihat ya penjelasannya. Lalu dapat juga beasiswa di PPA program CIF ya. Kok bisa dapat? Nih, itu perjuangan juga. Ayo cerita Barbara buat adik-adik, buat kita semua. Oke. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Wah, kurang dengar. Shalom. Oke. Jadi awal mulanya itu sejak SMP. SMP itu emang udah dasarnya tuh orientasinya besok setelah SMP nanti lanjut SMA, setelah itu pasti kuliah gitu. Dan didorong sama orang tua juga maunya kayak gitu, Mas. Oke, gitu. siap. Jadi kan kebetulan ada dukungan dari orang tua. Oke. Jadinya lebih gampang. Enak ya. Gitu. Biasanya Terus, dukung karena biayanya gitu. Kalau Biayanya dukung juga enggak? kalau kata ibu sih gini, wes pokoknya ber SMP, SMA terus lanjut kuliah. Soalnya iki biyen ibu kira esok kuliah, ibu Oh, nyesel. gitu ya. Pokoknya kudu kuliah gitu. Oke. Kayak Ya. gitu sih. Terus kalau yang sistem zonasi dulu kebetulan masih sistem NEM kalau saya. Oke. Gitu. Jadi mau kemana aja masih bisa gitu kan. Kalau sekarang adik-adik tingkat katanya di sistem zonasi, Zonasi ya. ya. Kalau dengar-dengar sih kalau sistem zonasi itu yang dekat rumahnya yang dekat dari sekolahnya gitu. Dia yang lebih berpeluang tinggi buat masuk di SMA tersebut. Tapi kalau yang berprestasi juga bisa, tapi mungkin persenannya lebih sedikit. Kalau dengar-dengar sih seperti itu. Oke, kalau untuk kenapa sih kok ngelanjutin kuliah ya karena itu tadi sih. Dan milih jurusan kuliah kesehatan. Emang dari awal itu dulu ingatnya waktu Kesehatan gigi ya. kesehatan gigi. Oh. Sebenarnya sih nggak Kok mau. milih itu? Ya sebenarnya itu nggak ke situ Mas. Heeh. Iya dulu Kamu itu. lihat gigi lucu atau kamu bermasalah dengan gigimu atau gimana? Dulu tuh sebenarnya waktu rat-rat PPA tuh sempat tanya-tanya nih sama mbak-mbak yang udah kuliah-kuliah gitu kan. Gimana maksudnya setelah SMA lulus enaknya milih apa ya mbak kan gitu. Kalau masih ingat sampai sekarang kalau dulu tuh mbaknya bilang kalau bisa sih jurusan kuliah yang pastinya itu selalu ada gitu loh di setiap kehidupan, dalam arti kalau misal kesehatan, pendidikan kayak gitu kan selalu dibutuhkan kayak gitu. Kalau kesehatan nggak mungkin kan satu hari orang itu sehat semua. Ya. Kayak gitu sih mikirnya. Pilih Terus gigi. ya pilih gigi. Kenapa? Dulu itu setelah SMA itu pengennya kan pasti di Undi UNES yang pastinya yang bergengsi lah ya di Semarang gitu. Tapi waktu dulu jalur prestasi itu SNMPTN. SNMPTN yang jalur seleksi nasional pakai rapot itu kan. Yang undangan gitulah ya, enggak perlu tes gitu. Nah, udah berusaha ternyata malah temennya yang dapet. Malah temenmu? Temennya, padahal temanku tak bantu sendiri gitu loh. jadi waktu itu wes kono kan itu waktu masukin data gitu kan. Wes kono waanku isi wae sembarang gitu. Malah dia ya. Iya. Terus tak isi, ternyata waktu SNM ternyata dia yang dapat. Gitu. Ya udahlah membantu teman. Oh iya. Kamu ngisi data teman sungguh-sungguh. Iya, sungguh-sungguh. Kamu ngisi datamu sendiri mesti sak-sae. Aduh, enggak tahu Mas. Oke. Terus habis itu ternyata nggak lolos, ya udahlah lanjut lagi ke SBMPTN. Itu kan yang jalur seleksi bersama ujian. Ternyata udah berusaha maksimal belajar terus sampai pagi sama aja hasilnya kok nggak lolos. Oh gitu. Belajar sampai pagi pas ujian kamu tidur sih. Jadi ngantuk-ngantuk sih sebenarnya Mas. Iya ngantuk kan. Terus habis itu udah nggak keterima, terus nyoba lagi yang jalur mandiri, yang biasanya geden-geden duit lah omongannya kayak gitu. Okay. Terus ternyata ya sama aja, nggak bisa gitu loh. Terus aku sampai mikir, oh aku ki bodoh ya, kok aku rak melbu-melbu.
Terus akhirnya itu udah apa namanya? Udah bener-bener di titik yang aduh piye ki apa aku harus 1 tahun nganggur dulu gitu loh. Tapi nek 1 tahun nganggur kan kasihan orang tua kan gitu. Terus akhirnya udah nyoba itu benar-benar di Poltekkes jalur mandiri yang terakhir, paling terakhir sendiri, yang lain udah pada tutup pendaftarannya. Adanya keperawatan gigi. Nah, minatnya dari awal sih kesehatan masyarakat, tapi ternyata nggak lolos ya sudah. Terus nyoba keperawatan gigi, tapi keperawatan kok kayaknya umum banget, segala sesuatu dikerjain gitu. Kalau gigi kan spesifik hanya ke mulut dan gigi saja. Terus nyoba, udahlah pasrah aja sama Tuhan gimana. Terus ya udah akhirnya itu sampai yang terakhir ya. Itu yang terakhir. Kamu baru pasrah sama Tuhan ya? Sebelumnya juga pasrah, tapi mungkin belum sepenuhnya seperti itu. Gitu sih. Iya. Akhirnya masuknya karena hal itu. Itu ngomong-ngomong itu kesehatan, keperawatan gigi, itu juga ngurusi gigi binatang juga enggak? Atau enggak. Manusia saja? Manusia. Oh hanya manusia. Saya kira hewan juga ngikut gitu, ikut dirawat. Ini tanya loh, intermezzo juga enggak apa-apa ya. Ya, itu ceritanya dari Barbara. Makasih Barbara. Terus Sama-sama. Lanjut ya. Ke Mbak Novita Indri. Ya, Mbak Novita Indri. Spesifikasi pendidikannya itu SMK. Wah, ini langsung jalurnya kelihatannya saya lihat klasifikasinya ini sesuai nih. SMK, lalu dari SMK kursus di LPP, P-nya 2 ya? Iya, LPP. Saya LPP Geraha Wisata. Saya takutnya P-nya hilang jadi lembaga pemasyarakatan itu. Jadi kan saya jelaskan ini 3E2 ya, LPP. Geraha itu kan rumah wisata, wisata di rumah. Dapat beasiswa PPA jalur non formal education dari 4 jalur tadi yang dijelaskan Pak Marcel ya. Lalu nih bisa cerita nih, mengapa pilihannya dulu SMK terus lalu kursus, terus mau sebagai penunjang bagi pengembangan keilmuan dirimu, sehingga kamu seperti sekarang yang ada menekuni di bidang yang kamu apa nanti cerita itu passion atau salah jalur kayak yang lainnya. Salah? Melenceng jurusan. Melenceng juga. Oke, cerita ya Novita Indri, cerita ke kita, ke teman-teman kok bisa dari milih SMK langsung kursus, tidak mau kuliah atau gimana? Bisa cerita, oke? Oke, selamat sore semuanya. Sore. Awalnya milih SMK tuh berpikirannya untuk buat kerja. Nah, karena pasti males, ya, iya, karena mindsetnya kan males kuliah ya. SMK kerja. Udah muak sama sekolah. Terus awalnya tuh aku punya cita-cita mau masuk SMK 6 jurusan kecantikan. Oke. Tapi setelah itu dilarang sama orang tua sih kalau kecantikan tuh nanti kerjanya kayak di salon, nggak cuma di situ-situ doang. Oh gitu. Terus akhirnya masuk SMK di jurusan administrasi perkantoran. Administrasi? Perkantoran. Oh perkantoran. Iya. Ya, okay. Ya di situ masuk di SMK PL Tarsisius perkantoran. Di SMK itu kayak ya diiming-imingi ini langsung kerja di perusahaan gini-gini gitu kan biasanya kalau di kursus SMK. Ya, kursus itu ya, tempat kursus itu. Bukan di SMK-nya, di SMK-nya. Tawarannya gitu ya. Terus habis itu berjalannya waktu kelas 3 itu dikasih beasiswa dari PPA kan. Ya itu suruh kuliah, tapi kan itu cuma 3 tahun. Awalnya saya nggak mau kuliah 3 tahun itu. Jadi terus kayak dulu sama mentornya tuh Mbak Ajeng. Sama Mbak Ajeng tuh kayak ayolah kuliah gitu kan. Gitu. Akhirnya pengennya sih kalau kuliah mau ke Polines. Tapi enggak masuk. Terus akhirnya udah pernah coba daftar enggak daftar. Oh enggak daftar? Udah pesimis dulu. Oh ya bener toh, belum daftar kok enggak masuk Mas ya, gitu. Masuknya waktu lihat syaratnya aja tapi kayak pesimis dulu ya. Okay. Terus habis itu
kata papi sih suruh kayak cita-cita aja sih, kan aku dulu punya cita-citanya jadi pramugari kan. Pramugari. Ya udah kayak nyari-nyari kursus pramugari, ketemulah di Geraha Wisata. Oh, LPP tadi ya. LPP Geraha Wisata. Itu kursus Di sana itu ada banyak macam kayak jurusan gitu, pramugari, staff airlines, ke perhotelan, sama akuntansi juga ada di situ. Tapi saya milihnya yang di airlines gitu. Waktu berjaya itu juga dapat dari PPA beasiswa di situ. Itu cuma 1 tahun. Jadi setara D1. Oh iya. Setara D1. Di situ kayak melenceng banget dari administrasi perkantoran sampai ke penerbangan. Kan nggak masuk kan di jurusan itu lah. Itu saya mulai kuliah sambil ada kayak magangnya juga. Magangnya itu saya di Bandara Adi Sucipto, Jogja. Oke ya. Di situ di perjalanan magang saya pernah nyoba 5 kali pendaftaran pramugari. Tapi nggak lolos karena kurang berat badan 5 kilo dulunya. Maksudnya lebih berat gitu atau kurang? Kurang 5 kilo. Nah waktu itu begitu langsung makan sate kambing. Dulu susah gemuk. Oh susah gemuk? Oh ya, kalau kamu belum ketemu saya sih, jadi makan yang berlemak-lemak gitu. Oke, terus udah 5 kali kayak pendaftaran tuh gagalnya di berat badan doang. Terus kayak hal yang mudah loh sebenarnya ya. Iya, awal pendaftaran di berat badan, terus kayak sama papi tuh dulu kayak dibiayain kayak jalur orang dalam. Oh, lewat orang dalam. Kenal orang dalam. Udah itu udah pulang dari magang dari Jogja ke Semarang, itu sebenarnya bisa langsung ke Balaraja. Jadi itu Lion Group. Ikutnya Lion Group bisa langsung masuk karena ada jalur orang dalam kan, tapi ada biaya juga. Tapi Tuhan berkehendak lain karena papi sakit, jadi nggak jadi ke Tangerang itu. Terus habis itu kayak ya udahlah di Semarang nungguin papi sampai sembuh, tapi Tuhan berkata lain, papi dipanggil Tuhan. Ya udah gitu. Jadi kayak untuk cita-cita pramugari dipending dulu. Oh gitu. Sampai sekarang ya masih berpikir, tapi kayaknya enggak, lebih kayak nemenin mami di rumah sendirian kan, soalnya kakak juga kerjanya luar kota gitu. Jadi lebih mending cari kerja yang tanpa itulah. Terus habis itu saya kerja di Lion juga, di Lion Semarang. Selama 2 tahun. Terbang juga ya pramugari ini ya? Bukan pramugari, tapi kayak di bandara airlines-nya. Oh di darat kasarnya? Di Lion Group di Semarang. Terus habis itu di 2 tahun bekerja, saya berpikiran untuk kuliah lagi. Oh ini mau kuliah? Ini udah kuliah. Oh udah kuliah? Iya, baru semester 5. Sekarang saya kuliah di Unisbank S1, jurusannya manajemen. Manajemen? Iya. Oh manajemen. Manajemen. Ya sekarang gak jadi, tapi udah keluar dari Lion. Karena kalau di Lion nggak bisa sambil kuliah. Oh. Karena jamnya itu. Jadi mending keluar untuk kuliah gitu. Tapi masih pengen jadi pramugari terbang gitu? Sebenarnya pengen. Sebenarnya itu pengen. Sesuatu yang menjadi passionmu. Kamu tidak takut ketinggian ya? Ya enggak. Ya mungkin kalau maskapai nasional masih susah, siapa tahu nanti maskapai luar negeri. Amin. Emirates gitu atau Qatar Airways gitu atau Emirates Airways. Ya segitu ya. Terima kasih Novita Indri untuk penjelasannya. Ya apa yang diharapkan biarlah ini menempuh kuliah ya, kuliah dulu dan nanti melanjutkan apa yang menjadi cita-citanya. Baik, saya buka session pertanyaan ya. Ini 2 session pertanyaan. 2 session yang boleh disampaikan ke Barbara atau ke Novita Indri. Siapa yang mau tanya nih para wanita, siapa yang mau Mbak pengalamannya di Lion Air gimana,
bekerja di bandara seperti apa, boleh tanya. Yang laki-laki ini mau tanya yang lainnya juga boleh. Terus tanya ke Barbara, Mbak ngerawat gigi itu gimana kalau ketemu pasiennya bau gitu, gigi nih bolong, kon mangap ulere gede gitu, gimana cara menanggulanginya. Boleh tanya ya, ini tak kasih clue-clue pertanyaan. Atau ada pertanyaan yang lain nih, ibu-ibu, monggo dan sebagainya. Oh, perawatan gigi di masa pandemi ini banyak dokter gigi dan sebagainya tuh tutup, tidak berani praktek. Terus gimana nih tugasnya sekarang di mana dan sebagainya. Boleh tanya. Mari yang perempuan-perempuan silakan, atau yang laki boleh tanya. Saya buka kesempatan ya. 2 pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Ke Novita atau ke Barbara. Siapa yang tanya? Mari. Ada enggak yang tanya? Kalau enggak ada yang tanya, saya tanya loh. Bener loh. Ini tuh kalau tanya hadiahnya itu door prize, bisa bawa pulang pembicaranya atau moderatornya. Boleh, enggak masalah. Beneran loh. Saya mau tanya, kalau enggak mau tanya, saya tanya, situ tak bawa pulang. Nanti tak tunjuk, kamu ya tak tanya. Atau ada ibu-ibu, ibu nih gimana nih, mau anaknya ada yang, anak saya kebetulan juga tertarik jadi pramugari atau tentang perawatan kesehatan dan sebagainya, boleh tanya. Atau bapak-bapak, terbuka ya kesempatan ya. Ada enggak tanya? Saya silahkan. Enggak ada? Bener nih enggak ada? Oke, kalau gitu ya saya ngobrol-ngobrol aja sama Barbara. Barbara, kamu sekarang dinasnya di mana? Atau masih kuliah ini atau sudah lulus toh? Sudah kerja. Sudah kerja. Dinasnya di mana sekarang? Di Klinik Gigi Nadira. Klinik Gigi Nadira. Ya. Wah, itu mahal itu ya. Iya. Ya toh? Oh, Nadira itu paling mahal kliniknya. Saya tahu. Kok tahu? Tahu lah. Kalau saya sebut namamu dapat diskon. Aduh. Enggak, nanti berpengaruh sama penghasilan saya, Pak. Dapat diskon, kamu yang dipotong ya. Ini Nadira mana? Nadira Kelut. Oh, yang Kelut. Ya. Oke. Jadi teman-teman yang punya masalah dengan gigi, buka ya masa pandemi ya? Iya, buka. Buka, tetap buka. Harus tes dulu enggak kalau periksa? Antigen atau gimana gitu? Kalau dulu waktu yang pandemi masih naik itu emang harus periksa dulu antigen. Tapi kalau sekarang udah enggak. Soalnya kita kan protokol kesehatannya ketat, udah pakai hazmat dan lain-lain. Jadi enggak masalah ya? Enggak masalah. Ya, itu bisa tuh di Kelut untuk periksa gigi. Jadi banyak yang tutup tapi Nadira nih buka. Iya. Buka Kamu terus. bagian apa di sana? Bagian perawat giginya yang bantu dokter. Bantu dokternya. Ya. Oke. Itu kalau bantu-bantu gitu kamu dikasih yang paling enggak enak atau kan dokter mesti pengennya sing tak kerjake enak-enak. Kalau sing ra enak-enak undang Barbara wae ya. Panggil Barbara gitu. Enggak sih. Jadi semuanya yang nangani dokter, kita cuman kayak oh ini nambel. Oke, kita yang adu bahan kayak gitu. Oke. Ada rencana untuk melanjutkan ke profesi dokternya? Lanjut gitu? Pengennya sih gitu, Mas. Ke gigi juga? Iya. Oh, enggak pengen jurusan lain gitu kayak mungkin cabut tulang gitu? Enggak ya? Cabut tulang, kan ada tuh jurusan gitu. Jurusan itu sangkal putung sekolahnya, sangkal putung. Oke, kalau Novita, ini saya tanya ke Novita. Ada yang nanya lagi enggak? Sebelum waktunya saya tutup. Saya kalau nanya banyak nih, Bapak Ibu Saudara sekalian, adik-adik, benar enggak ada yang nanya? Aduh, ini kesempatan loh. Mendatangkan narasumber ini tuh waktunya enggak mudah. Janjinya tuh 2 tahun. Karena pandemi kemarin kan enggak boleh ketemu. Janjinya list daftar tunggunya itu lulusan anak-anak atau alumni PPA IO 817 itu orangnya jadwalnya sibuk padat. Jadi kesempatan ini dimanfaatkan dengan baik ya. Dan saya berharap terus berdoa mentor staf, pendampingan anak-anak untuk tetap menggapai masa depannya. Dan ya mungkin 5 atau 10 tahun lagi kalian bisa menyusul Barbara, Novita,
dengan profesi, dengan hal-hal yang luar biasa. Dan tentu saja jangan lupa ya sama PPA IO 817 berkontribusi. Wah, dulu saya dibantu oleh PPA, apa yang bisa saya kontribusikan untuk membantu PPA IO 817? Wah, terbuka luar biasa kita. Gitu ya. Oke, sekarang Novita. Novita ini kan ngambil kuliah lagi manajemen. Ada rencana lanjutan apa? Apa ini biaya sendiri atau cari beasiswa juga atau mandiri atau punya saya mau ke depan mau seperti ini, bisa cerita nggak? Kalau untuk kuliah itu saya biaya sendiri karena saya sambil kerja. Oke. Jadi kelas sore, ambilnya kelas sore. Extension berarti ya? Oke. Terus Kalau untuk pemikiran ke depan tuh pengen jadi kayak wirausaha gitu. Berwirausaha. Iya. Di bidang? Kalau itu makanan sih. Makanan ya. Iya. Jadi kamu sementara ini hard skill-nya dulu, ngelolanya dulu, manajemennya. Nanti ke makanan. Iya. Rencana memang seperti itu, sama ibu atau pengen sendiri atau gimana? Kalau itu kan kalau sekarang udah kayak online tapi masih kecil. Masih kecil itu sama temen sih karena ibunya temen itu gak pinter masak kan. Jadi kayak dijual-jual kayak makanan ringan tapi online aja. Gitu. Nah, kamu enggak tertarik di bidang kecantikan yang dulu menjadi cita-citamu SMK? Biasanya kan kalau dulu karena ada ayah, jangan kecantikan, terus akhirnya kan manut, terus sekarang itu terpupuk kembali. Kan kamu tuh kan kalau dilihat good looking gitu, punya modal tinggi gitu, dan dari itu dapat gitu, kecantikan kembangkan. Kan kecantikan sekarang banyak ya modelnya, bukan hanya di salon, tapi sekarang bisa jadi endorse apa gitu-gitu kan, macam-macam dunia online yang terbuka gitu. Enggak pengen itu lagi? Kalau untuk dunia kecantikan sih untuk sementara belum tertarik. Belum tertarik ke situ sih. Lebih tertariknya ke wirausaha gitu. Mungkin bisa jadi ini nanti wirausaha tapi skincare kan bisa jadi. Oh kan? Iya, maksudnya itu skincare kan itu juga kecantikan juga kan. Itu kan banyak. Tapi belum berpikirkan lebih ke makanan gitu. Skincare putih dalam seminggu gitu ya kan. Yang putih atau menemukan efek seperti kebakar matahari gitu. Orang barat tuh kan suka kulitnya kayak kebakar matahari coklat gitu ya. Katanya itu lebih eksotis gitu ya. Oke, jadi menemukan krim-krim kayak gitu. Kalau kita itu di Indonesia kan kulit-kulit kayak gitu, makanya orang Indonesia tuh namanya krim pemutih gitu kan cepat laris. Dan orang yang jual kaya-kaya loh itu. Jadi kamu tidak tertarik itu untuk apa? Mulai nyipta kayak apa gitu supaya belum ya? Karena belum tertarik. Oke, ada yang mau nanya lagi? Ke Pak Eko, ke Pak Denny, atau ke Barbara, ke Novita, atau kalau kalian ketemu di jalan nanti, wah aku tanya isi nih, nanti pas ketemu setelah ini boleh tanya ke mereka, temui pribadi gitu ya, atau catat nomornya, japri dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada saya tutup sesi pertanyaan pada malam hari ini. Dan kita beri tepuk tangan yuk, aplaus kepada para narasumber yang telah meluangkan waktunya, berbagi pengalaman dan sebagainya. Tapi terakhir nih sebelum kalian turun, bagi pesan-pesan untuk para adik-adik yang ada di sini, pesannya apa supaya mereka mantap dengan pilihannya. Tadi kan sudah dengar ya, mereka tuh rata-rata ya salah jalur pilihannya gini. Tapi kalau poinnya adalah bahwa mereka mau tetap berusaha dan segala peluang yang ada itu dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi poinnya itu. Dan sekarang kita akan dengar tips terakhir mereka untuk diberikan kepada kalian untuk dapat melangkahnya pasti, tidak ragu-ragu lagi. Wah, aku ingat pesannya Pak Denny, aku ingat pesannya Barbara, pesannya Novita, pesannya Mas Eko gitu ya. Oke. Pak Denny dulu deh, boleh pesannya, pesan terakhir ya, pesan terakhir pada mereka, 1 menit, 1-2 menit lah untuk mereka, monggo Pak Denny. Nanti Mas Eko, terus Barbara dan Novita ya. Mungkin saya sedikit tips aja. Jadi kalau kita
untuk adik-adik. Jadi untuk adik-adik yang sekarang SMA. Itu mumpung ada Bapak siapa tadi yang di compassion tadi? Pak Marcel itu tadi membicarakan empat itu ya, 4 cara ya kalau nggak salah ya. 4 jalur. Menurut saya ambil aja. Karena dulu saya nggak mendapatkan kesempatan itu. Jadi terserah dinikmati apa enggak. Kalau menurut saya standar SMA sama kuliah itu beda. Jadi standar untuk bekerja maksudnya, untuk mendapatkan income, pemasukan atau mendapatkan uang itu beda. Pola pikir juga pasti beda. Walaupun sepinter-pinternya anak SMA, tapi kalau misalkan dia kurang bergaul dengan berwawasan lebih luas, pasti dia cara berpikirnya pasti beda. Sekalipun dia punya IQ yang tinggi. Jadi kalau ada kesempatan seperti tadi, ambil aja. Kalau boleh saya sekarang itu menuntut Mbak Sulis, Mbak dulu saya nggak mendapatkan jatah, boleh saya nuntut. Saya aja mau tuker kok. Iyo, siapa yang enggak ambil tuker sama saya posisinya. Tak ambil, saya ambil S2. Karena dulu saya nggak mendapatkan itu, makanya saya wah eman-eman kalau misalkan nggak diambil. Jadi dulu anak PPA yang mendapat anak PPA yang mendaftarkan kursus paling banyak zaman angkatan saya adalah saya. Jadi saya teman-teman nggak ya PPA pada standar saya ambil kursus. Kalau nggak percaya tanya aja Mbak Sulis. Nah, itu masih ada. Terus tips yang kedua, jadi mindset kita untuk berpikir ke depan itu menurut saya kita itu sekolah ambil termasuk ya tadi kayak bakat segala macam. Jangan berpikir mau kerja di mana, tapi kita itu mau jadi apa. Jadi kalau kita bekerja di mana, kita itu selalu tergantung dengan orang. Jadi kalau kita bekerja jadi apa, kita sendiri yang menentukan. Jadi sukses dan tidaknya itu tergantung kita, bukan dari orang lain. Nah itu untuk memilih jalur-jalur itu jangan aku besok pengen bekerja di sini, jangan. Tapi besok aku pengen jadi ini. Besok aku pengen jadi ini. Kita yang menentukan, bukan mereka yang menentukan. Oke. Terus yang terakhir, jadi sukses itu ada 3. Yang pertama seperti yang saya tadi itu apa tadi ya, skill, terus nasib sama orang dalam. Jadi kalau nasib itu nggak bisa di apa-apain lagi. Kalau udah nasib nggak bisa diapa-apain lagi. Yang bisa kita usahakan ada 2, yaitu skill, hard skill hard skill. Yang orang dalam itu, yang maksud saya orang dalam itu soft skill. Jadi attitude kita, orang dalam itu orang terdekat, koneksi, teman, bapak, ibu, tetangga. Bertemanlah sebanyak-banyaknya. Ya pokoknya hubungan kita ke orang itu harus baik. Nah, itu yang saya maksud orang dalam. Karena kita nggak bisa sukses tanpa orang lain. Nah, itu. Jadi ada 3 itu. Tadi kalau nasib kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi nasib udah lupakan aja nasib. Kita kejar aja skill kita sama attitude kita. Itu aja sih. Oke, Pak Denny, terima kasih untuk tipsnya. Barbara, ayo Barbara, bagi tips. Bagi tips. Kalau dari aku sih jangan pernah takut buat punya mimpi. Terus jangan pernah takut buat punya sekolah kita tinggi-tinggi gitu loh. Kan kadang ada orang yang bilang, "Halah, kok sekolah tinggi-tinggi." Kalau buat gitu. Ya kalau buat cewek kan yo kowe sesuk akhirnya yo ning dapur kayak gitu. Gitu ya. Ngurusi anak, ngurusi bojo kayak gitu. Tapi menurutku ilmu kan enggak cuma sebatas buat kerja, enggak sebatas cuman buat ya sekolah gitu aja, tapi kan dengan kita punya ilmu dalam setiap kehidupan tuh kita lebih berbobot gitu sih. Gitu aja. Thank you Barbara. Eko, Mas Eko. Ya, tipsnya Mas Eko terakhir kali. Ya. Tips terakhir kali ya.
Tipsnya kalau zaman pandemik sekarang ya, kan dulu zaman normal kan semua pelajaran, praktek, ada fasilitas dari kampus, dari sekolah. Kalau sekarang jadilah self learner, jadi pembelajar mandiri. Jangan terus melulu, oh di sekolah nggak diajari ini, di kampus nggak diajari ini, tetapi kita harus cari sendiri apa sih yang harus kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti perkembangan tren zaman sekarang. Ketika zaman sekarang sudah digital, maka akan banyak penyesuaian di situ. Orang-orang yang gaptek, orang-orang yang hanya mengandalkan istilahnya ekonomi lama, lama-kelamaan banyak pekerjaan yang akan tergeser itu dengan proses digitalisasi sekarang. Jadi teman-teman juga harus ikuti perkembangan zaman ya. Skill-skill mana yang harus diasah ketika menghadapi perkembangan zaman sekarang ini. Dan yang ketiga, tapi bukan yang paling sepele, malah ini yang paling penting, berdoa sama berserah, ikut alur dari Tuhan. Mau dibawa ke sana ikut, mau dibawa ke sini ikut. Ibarat waktu perjalanan orang Israel, tiang alam, tiang api kemanapun ikut. Ketika berhenti di situ ya berhenti dulu. Ketika jalan ya jalan. Jangan terus ketika disuruh berhenti malah kita kemana-mana, atau ketika disuruh jalan kita malah nggak mau ya. Ikuti, terus minta petunjuk Tuhan, pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan siapkan masa depan yang baik buat kita dan nggak akan mempermalukan anak-anaknya kok yang berserah sama Tuhan. Itu sih pesannya. Oke, terima kasih Mas Eko untuk pesan-pesan terakhirnya. Tipsnya ya, tipsnya. Oke, sekarang Novita. Ya. Kalau dari saya itu jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Karena kuliah itu emang penting, karena dunia pekerjaan itu pesaingnya sangat luas, sangat banyak sekali. Apalagi kalau misalnya untuk lulusan SMK, mohon maaf, nanti jadinya itu kayak bawahan aja. Nanti kalah sama yang punya skill dan punya sarjana gitu-gitu. Itu aja sih. Oke, kesempatan yang ada dipergunakan dengan baik ya. Kadang kita itu ngambilnya gini, kayaknya rasa sekolah dhuwur sukses kok. Padahal hanya dilihat, tidak tahu prosesnya. Jadi malam ini, kesempatan ini kita gunakan dengan baik apa yang sudah dibagikan oleh setiap alumni PPAIO 817, bagaimana mereka itu meraih kesuksesan, bagaimana mereka terus berada di jalur, walaupun masuknya A, keluarnya B, tapi mereka tetap mau mengerjakan dengan benar. Ya, jadi itu hal yang disampaikan pada malam hari ini. Tetap semangat, tetap berkarya, dan ambil kesempatan yang ada. PPAIO 817 punya 4 jalur, maksimalkan itu dengan baik. Mentor-mentornya keren, stafnya keren, pendampingannya keren. Itu manfaatkan karena di luar Anda tidak akan mendapatkan hal-hal seperti ini selain di IO 817. Jadi harus anak-anak PPAIO 817 sukses. Amin. Amin ya, sukses karena programnya luar biasa. Mari kita tepuk tangan buat semuanya. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih sudah mengikuti dan terima kasih untuk para narasumber. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih untuk pengalamannya yang sudah dibagikan kepada setiap kami. Benar-benar keren ya Kak. Keren banget, banyak banget informasi yang didapatin. Habis ini Adin mau kemana? Habis ini, aduh, masih bimbang ya. Mungkin dari informasi yang tadi udah didapat bisa dipakai pembelajaran ya. Iya, betul banget. Oke. Selanjutnya ini kita mau bagi-bagi hadiah. Bagi-bagi hadiah. Iya, tadi yang nggak tanya nyesel kan nggak dapat hadiah. Ini keren banget hadiahnya tuh, bener-bener pricey. Oke. Mungkin kita bisa manggil buat teman-teman sama Bu Sulis yang tadi sudah bertanya.
Bu Sulis, Mbak Osa, sama Andin. Bisa maju ke depan? Silahkan. Tepuk tangannya mana? Terima kasih Bu, dan terima kasih teman-teman sudah mau berkontribusi dalam acara ini. Oke, tadi kan kita udah ngasih hadiah sama yang nanya ya Din, termasuk kamu. Iya. Kan gak afdol banget kalau narasumbernya juga gak dikasih hadiah ya. Iya dong, masa udah capek-capek cerita dari tadi. Ya udah, kita langsung aja panggil narasumbernya untuk Mbak Barbara, Mbak terus Mbak Nopita sama Mas Denny. Dipersilakan maju ke depan. Selain itu kami juga mengundang Bu Nuni. Oh iya, Mas Eko. Halo Mas Eko. Masih ada kok. Juga memanggil Bu Nuni untuk memberikan sedikit bingkisan dari kami. Mas juga Pak. Oke, terima kasih untuk para narasumber atas waktunya. Dipersilahkan duduk kembali. Bu Nuni jangan pergi dulu ya. Bu Nuni stay di tempat. Oke, karena nggak ada pengumuman, kita langsung ke doa penutup. Silakan Bu Nuni. Baik, mari silakan semuanya berdiri. Kita secara pribadi kita mengucap syukur untuk sore hari ini, malam hari ini. Berkat yang luar biasa untuk kita semua. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk acara sepanjang 2 hari ini, terutama hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kakak-kakak kami, anak-anak alumni PPA yang sudah memberkati anak-anak pada sore hari ini, Mas Eko, Pak Denny, Barbara dan Nopita. Tuhan Kau memberkati setiap narasumber yang sudah Tuhan izinkan untuk memberkati kami. Engkau memberkati keluarga mereka, memberkati pekerjaan mereka, dan bahkan saat ini yang masih kuliah, Nopita, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan mereka, dan sekarang menjadi berkat buat kami semuanya. Kami bersyukur dan biarlah pengalaman, informasi, dan kesaksian yang mereka berikan sungguh-sungguh memberkati anak-anak yang hari ini mereka akan merencanakan untuk masa depan mereka. Biarlah ini menjadi pelajaran juga buat mereka. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami, masa depan kami dalam tangan kuasa Tuhan karena kami percaya Tuhan sudah menyediakan masa depan yang penuh harapan buat kami semua. Terima kasih Tuhan, hari ini kami akan mengakhiri acara kami pada malam hari ini. Kami mohon supaya Tuhan memimpin setiap perjalanan pulang anak-anak ke rumah mereka masing-masing dan bertemu dengan keluarga mereka. Dengan segala ucapan syukur kami Tuhan, kami bisa mengakhiri serangkaian acara open house dan talk show. Tuhan sudah memberi kelancaran, Tuhan sudah menolong kami dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Nini, terima kasih untuk teman-teman. Hati-hati di jalan. Pintunya lewat sana. Keluarnya lewat pintu sebelah kiri ya. Hati-hati di jalan. Tetap jaga protokol kesehatan ya teman-teman. Terima kasih Pak. Bapak Ibu yang tadi masih belum sempat untuk mengambil brosur karena mungkin tadi datangnya mepet,